Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel Siriosin. Nah, kali ini aku mau coba bahas ke kalian tampilan kue nastar yang ini dengan yang ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia merah? Kenapa dia kuning? Dan kenapa juga tidak mengkilat seperti yang pada umumnya? Nah, ini adalah hasil percobaan aku yang bisa dikatakan trial gagal. Kenapa? Karena tidak secantik seperti kue-kue yang dijual di luaran. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa salahnya di mana? Dan kenapa dia bisa merah? Kenapa dia bisa kuning? Itu aku akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum aku membahas lebih lanjut, ada baiknya bantu channel YouTube ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Nah, gak usah lama-lama lagi teman-teman. Kalau kita mau jual kue kering, tentunya yang pertama kali dilihat sama pembeli itu adalah packagingnya. Jadi seberapa cantik kuenya, seberapa menarik kuenya, baru yang kemudian dilirik dan diminati itu adalah rasa. Jadi yang pertama kali itu harus cantik dulu. Nah, yang ini adalah trial gagal teman-teman. Walaupun kue ini rasanya enak, tapi mungkin ini tidak menarik untuk dilihat ya. Kenapa? Karena sudah begini, nggak rata tuh, warnanya nggak menarik, tidak seperti umumnya yang mengkilat. Kenapa bisa begini? Dan ini kenapa bisa kuning seperti ini. Nah, kalau di Siriosin sendiri teman-teman, kue kering untuk nastarnya kita bentuknya kemiri ya, tidak umum seperti yang biasanya. Yang biasa kan ada bulat-bulat, kalau kita kemiri bentukannya seperti ini. Nah, ini kenapa bisa tidak rata dan warnanya merah? Ini bahannya yang aku pakai adalah kuning telur, minyak, dan pewarna merah. Ini yang terjadi kalau teman-teman terlalu banyak minyaknya, yang seharusnya minyak 1:1 dengan kuning telur ya. Jadi minyak dengan kuning telur itu harus 1:1 dan tidak usah diberikan pewarna. Kalau misalnya pewarna itu bagusnya pewarna merah atau pewarna yang sama dengan kuning telur. Kalau ini aku kasih warna merah, makanya dia seperti ini warnanya. Kalau yang ini adalah asli kuning telur teman-teman. Kuning telur 1:1, jadi minyak dan kuning telur yang aku pakai 1 sendok gitu loh. Hasilnya kayak ini tanpa campuran apapun, hanya kuning telur dan minyak. Hasilnya berbeda. Ini lebih mulus terlihat dibandingkan yang aku pakai pewarna, dan lebih banyak minyak ketimbang kuning telurnya. Nah, ini adalah trial error. Jadi teman-teman kalau bisa jangan ngikutin yang salah. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih info pakai kuning telur untuk nastarnya supaya cantik, kuning telur dengan minyak, kalau misalnya teman-teman lebih banyak minyaknya daripada kuning telur, dia akan berbercak seperti ini. Tapi kalau 1:1 dia akan seperti ini, kuning telur saja dan minyak 1:1 gitu. Nah, ini tinggal di packing, tapi ini adalah trial error, jadi ini tidak dijual. Yang dijual itu yang biasanya yang aku bisa langsung dicek di Instagramnya Siriosin. Jadi seluruh media sosial Siriosin itu adalah sama namanya, Siriosin. Dan Siriosin sebagai informasi, kita berganti merek, bentuknya kita seperti ini sekarang. Kemudian kita sudah ada logo halalnya dan PIRT sedang dalam pengurusan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ini adalah stiker lama, karena ternyata untuk pencantuman logo halal itu harus dicantumkan pada saat kita sudah punya logo halal. Jadi mau tidak mau harus ganti stiker label gitu loh. Tapi mungkin ini juga sharing untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba-coba usaha, jangan langsung banyak-banyak teman-teman untuk labelnya, jangan langsung karena kan bikin label itu semakin banyak semakin murah. Tapi aku saranin sedikit aja dulu. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang harus diuruskan, yaitu PIRT, halal, dan itu akan tercantum di merek kita, labelnya kita. Jadi
jangan banyak-banyak dulu ya teman-teman, itu sih saran aku. Dan jangan juga mengikuti yang salah, jadi ini yang terlalu banyak minyak, yang ini 1:1. Jadi aku lebih saranin 1:1 teman-teman. Dan ini aku ngelesnya terlalu tipis sih sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bye bye.